Good people, pungutan liar alias pungli jadi perbincangan hangat 2 minggu belakangan. Perintah Presiden untuk berantas pungli langsung direspon aparat kepolisian dengan gelar operasi di berbagai daerah. Lalu masih adakah oknum-oknum yang berani lakukan pungli? Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Dua minggu belakangan pelaku pungutan liar diburu polisi. Pasalnya aksi semakin tak terkendali. Seperti di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Keluarin sama uang gocengnya. Polisi menggerebek perkumpulan preman yang sering melakukan pungli. Lokasi pertama di 2 lokasi, yakni PT Greeting Fortune Container dan PT Dwipa Harisma Mitra. Ini uang dari supir. Hei, dari supir mana duitnya? Coba lihat. Buka. Ini. Tunjuk. Mana? Tempat itunya mana? Ini. Di situ? Iya. Biasanya mintanya 2.000 apa goceng? 2.000 kadang ini Nah. Total 24 orang preman termasuk penjaga keamanan ditangkap. Polisi juga menemukan beberapa bukti seperti sejumlah uang yang mereka dapat dari hasil memalak para supir truk angkutan. Salah satu korbannya Egi, pria asal Jawa Tengah ini berkisah bagaimana kerasnya profesi yang dijalaninya sebagai supir truk bongkar muat 6 tahun belakangan. Hampir setiap hari upah jalan yang dipegangnya habis untuk membayar para preman yang biasa disebut asomoro. Kalau uang jalan tergantung tujuan, Mbak. Tergantung tujuan kita. Kita seperti ini, uang jalan kita mogok 600.000 dan mogok. Kita kalau dipalakin di jalan ya gimana gitu. Kita solar, belum makan, belum etol gitu. Kalau dipalakin terus mah ya habis. Gitu. Sehari palakinnya pernah berapa? 30.000 gitu. Sehari? Iya, 30.000 kalau Seminggu. Dalam seminggu ya pernah gitu. Jadi sering, kalau bukan pernah lagi sering. Ia dan teman seprofesinya akui tak bisa berbuat apa-apa karena bisa-bisa taruhannya nyawa. Ya takut, Mbak, kalau ngadu-ngadu gitu, takut ibarat kata kita dilempar kaca gitu sama asmoro kayak begitu. Jadi kalau udah nekat beneran asmoro mah. Iya, jadi yang saya takutin ibaratnya saya mikirnya gini aja, daripada nyawa kita hilang mendingan kita korban uang gitu. Kalau bisa mah nggak adain gitu itu pungli kayak begitu. Timnet coba telusuri ke pelabuhan bongkar muat di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Apakah setelah diamankan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu masih ada oknum yang tersisa dan melakukan aksi? Nyatanya, serupa tapi sama dengan preman masih kami lihat. Mereka menyebut dirinya dengan istilah pengurus. Dengan sebuah tiket senilai Rp10.000, truk baru bisa masuk dan mulai didata. Kalau sini dia nggak ada kayak asmoro, nggak ada, ya kan? Ini pengurus doang, ngatur-ngatur FC bongkar. Hah? Ya. Udah, jadi pengurus aja. Supir nunggu nih pengurus ya kan, kita FC satu bon muat, bon bongkar ini nih ya kan. Coba kan, bagaimana Bang? Ini nih, kayak gini. Itu apa Bang? Itu buat bongkar. Satu tiket kayak semacam tiket gitu ya Bang? Iya. Sebelumnya Kapolri mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menyikat habis premanisme di Indonesia, termasuk kawasan Tanjung Priok. Langkah signifikan langsung dijalankan Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya. Ada 4 kelompok yang bisa diungkap dengan modus operandi menarik pungli dari masyarakat, dari pengusaha truk. Dengan total tersangka ada 24 orang. Mendirikan atau membentuk jasa pengamanan dan pengawalan, baik dengan atau tanpa izin usaha, dan tanpa SDM yang memiliki sertifikasi pengamanan. Yang kedua, untuk memuluskan aksinya, kelompok ini
menyuruh preman yang disebut dengan Asmoro yang ada di jalan-jalan menuju pelabuhan di wilayah Jakarta Utara melakukan tindakan kriminal. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penindakan preman pungli tersebut setelah menerima keluhan salah satu supir truk kontainer. Pasalnya, aksi premanisme tersebut begitu berani dan terang-terangan dilakukan sejumlah anggota dari kelompok yang disebut Asmoro di tengah jalan. Good People, istilah pungli atau pungutan liar sendiri mulai diperkenalkan secara nasional pada bulan September 1977. Saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban melancarkan operasi tertib yang sasaran utamanya adalah pelaku pungli. Lucy Oloan, Oktabari, melaporkan untuk NET.